Langit sore itu menggantung rendah, kelabu, seperti kain basah yang menutupi dunia. Awan hitam bergerak pelan, seolah menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan hujan atau sesuatu yang lebih buruk. Jalan aspal tua membelah hutan di kaki perbukitan. Jalan lama yang sudah jarang dilewati sejak jalan baru dibuka 10 tahun lalu. Orang-orang menyebutnya jalan lama. Tidak ada papan penunjuk, tidak ada lampu penerangan, hanya aspal retak, semak liar, dan pepohonan tinggi yang saling merapat, menciptakan lorong gelap yang menelan suara. Arman mengemudi sendirian. Ia baru saja pulang dari kota setelah menghadiri pemakaman ayahnya. Hubungan mereka tidak pernah benar-benar baik, dan rasa bersalah masih mengendap di dadanya. Saat aplikasi peta di ponselnya tiba-tiba mati karena sinyal hilang, ia tidak panik. Ia sudah hafal jalur ini. Setidaknya begitu yang ia pikirkan. Sampai sebuah papan kayu lapuk muncul di persimpangan kecil. Jalan lama, 7 km. Arman ragu. Jalan baru memutar lebih jauh, sementara jalan lama adalah jalur pintas. Dulu semasa kecil ia sering melewati jalan ini bersama ayahnya. Tapi sejak ada kabar kecelakaan beruntun dan cerita orang hilang, jalan ini ditinggalkan. Ia menghela napas lalu membelokkan setir ke kanan. Begitu mobilnya masuk ke jalan lama, udara terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat. Seolah-olah ada tekanan tak kasat mata yang menempel di kulit. Radio tiba-tiba berisik, menangkap suara statis bercampur bisikan. Arman mematikannya. Jalanan semakin gelap meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Pohon-pohon di kiri kanan tampak condong ke arah jalan, seolah mengawasi setiap kendaraan yang lewat. Tidak ada satupun mobil lain, bahkan suara serangga pun nyaris tak terdengar. 5 menit berlalu, 10 menit, Arman melirik jam. Aneh, seharusnya jalan ini hanya 7 km, tak sampai 20 menit. Tapi rasanya seperti berputar-putar di tempat yang sama. Pepohonan yang ia lewati tampak serupa. Tikungan demi tikungan terasa berulang. Lalu ia melihat sesuatu. Seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah. Gaunnya putih kusam, seperti pakaian lama yang basah dan kotor. Ia menunduk, berdiri diam tanpa melambaikan tangan. Arman menginjak rem perlahan. Sendirian di sini, gumamnya. Ia menurunkan kaca jendela. "Mbak, mau kemana?" tanyanya. Perempuan itu perlahan mengangkat kepala. Wajahnya pucat. Terlalu pucat untuk orang hidup. Matanya kosong, namun bibirnya tersenyum tipis. "Ke ujung jalan," jawabnya pelan. Suara itu membuat tengkuk Arman meremang. "Naiklah," kata Arman, entah mengapa. Perempuan itu membuka pintu penumpang dan duduk. Saat pintu tertutup, udara di dalam mobil langsung berubah dingin. Bau tanah basah menyebar. Arman melanjutkan perjalanan. Beberapa menit berlalu dalam diam. "Kamu sering lewat sini?" tanya perempuan itu tiba-tiba. "Dulu," jawab Arman. "Sekarang jarang." Perempuan itu tertawa kecil. "Yang lewat sini jarang pulang," katanya. Arman menoleh cepat. "Apa maksudmu?" Namun kursi di sebelahnya kosong. Perempuan itu menghilang. Mobil Arman oleng. Ia mengerem mendadak. Nafasnya memburu. Pintu penumpang masih terkunci. Tidak mungkin seseorang keluar tanpa ia sadari. Di kaca spion, ia melihat bayangan perempuan itu berdiri di tengah jalan, menatapnya tanpa mata. Lampu mobil berkedip lalu mati. Gelap menelan segalanya. Dalam kegelapan itu, Arman mendengar suara langkah. Banyak, dari segala arah, disertai bisikan. "Baliklah, tinggal di sini. Jalan ini milik kami." Lampu mobil tiba-tiba menyala kembali. Namun jalan lama sudah berubah. Aspal retak kini dipenuhi bercak hitam seperti darah kering. Pohon-pohon tampak lebih dekat. Akar-akar mereka menjulur ke jalan. Kabut tipis menggantung rendah. Arman menyalakan mesin dan melaju secepat mungkin. Di kejauhan, ia melihat bangunan tua, seperti pos penjagaan atau rumah kecil. Ia tidak tahu bahwa di sanalah semua kisah jalan lama bermula. Bangunan itu berdiri miring, setengah ditelan semak. Atapnya bolong, dindingnya berlumut. Arman menghentikan mobil di depannya, entah karena naluri atau karena jalan di depannya tertutup pohon tumbang. Saat ia turun, udara semakin dingin. Senyap yang tidak wajar menyelimuti tempat itu.
Pintu bangunan terbuka dengan sendirinya. Di dalam terdapat meja kayu, kursi reot, dan papan pengumuman penuh coretan. Di dinding, foto-foto lama dipajang, foto kecelakaan. Mobil ringsek, mayat tertutup kain, wajah-wajah yang dikenali Arman, termasuk ayahnya. Jantung Arman berdegup keras. Di bawah foto ayahnya tertulis tanggal. Tanggal hari ini. Tidak mungkin, bisiknya. Suara langkah terdengar di belakangnya. Perempuan bergaun putih itu muncul kembali. Kali ini wajahnya utuh, retak, dengan bekas luka di leher. "Kamu kembali," katanya. "Apa yang terjadi di jalan ini?" teriak Arman. Perempuan itu menatapnya sedih. "Dulu jalan ini dibangun di atas tanah kuburan massal. Kecelakaan besar terjadi puluhan tahun lalu. Bus terguling, tak semua jenazah diambil. Mereka dikubur sembarangan. Sosok lain mulai bermunculan dari kegelapan. Pria tanpa kepala, anak kecil dengan tubuh remuk, wajah-wajah penuh luka. Kami terjebak," lanjut perempuan itu. "Jalan ini menjadi pengikat. Setiap orang yang masuk dengan beban penyesalan akan ditarik." Arman teringat ayahnya. Pertengkaran terakhir mereka. Kata-kata kasar yang tak pernah sempat ia tarik kembali. "Ayahmu kembali ke sini," kata perempuan itu. "Ia menunggumu." Dari balik kabut muncul sosok pria tua. Wajahnya dikenali Arman meski rusak dan pucat. "Ayah," pria itu tersenyum. "Kamu akhirnya pulang." Air mata Arman jatuh. "Aku minta maaf," katanya. "Aku seharusnya..." "Aku tahu," jawab ayahnya. "Tapi penyesalan adalah tiket masuk ke jalan ini." Tanah di bawah kaki Arman mulai terasa dingin, seperti lumpur yang menariknya turun. "Tidak!" Arman berteriak. "Aku masih hidup!" Perempuan bergaun putih mendekat. "Masih ada satu jalan keluar," katanya. "Jika kamu berani." Ia menunjuk ke jalan gelap di belakang bangunan. "Berjalanlah tanpa menoleh. Apapun yang kamu dengar, jangan berhenti, jangan menyesal." Arman menatap ayahnya. "Pergilah," kata sang ayah lembut. "Hiduplah tanpa membawa aku sebagai beban." Dengan gemetar Arman melangkah ke jalan itu. Langkah demi langkah, ia mendengar jeritan, tangisan. Suara ayahnya memanggil namanya. Tangan-tangan dingin menyentuh kakinya. Ia tidak menoleh. Sampai akhirnya cahaya muncul di kejauhan. Arman terjatuh di aspal, jalan baru. Pagi hari, mobilnya terparkir rapi di pinggir jalan. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Orang-orang menemukannya linglung, tapi selamat. Sejak hari itu Arman tak pernah lagi melewati jalan lama. Namun kadang saat malam hujan dan kabut turun, ia mendengar radio berbisik sendiri. Jalan ini selalu menunggu. Dan di antara suara statis itu, terdengar tawa perempuan bergaun putih. Menyambut pengendara berikutnya yang salah memilih jalan pulang.